Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, tentunya khatib memberikan wasiat untuk khatib pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa siapapun yang menyekutukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengampuni dosa selain itu. Dari ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang paling besar di kolong langit melebihi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa dosa yang paling besar?" Maka sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, al-isyraku billah, seseorang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jenis kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama tauhid adalah orang yang datang ke paranormal, orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke tukang santet dan tenuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua hadis mengancam dengan ancaman yang sangat berat orang yang datang kepada dukun-dukun, tukang-tukang sihir, baik yang berkedok agama ataupun yang tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasala an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yawman." Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke dukun, ke tukang santet, ke tukang tenun, hanya bertanya dan tidak membenarkan, maka salatnya 40 hari ditolak dan tidak akan diterima. Seluruh salatnya akan ditolak, baik salat wajibnya, baik salat sunnahnya, baik salat duhanya, tahiyatul masjidnya, qabliyah dan ba'diyahnya, witir dan malamnya, seluruhnya ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar konsultasi dan bertanya dan belum meyakini. Tapi kalau sampai kemudian meyakini, membenarkan apa yang dikatakan mereka, maka tentu hukumannya di atas itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan fasala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang ke dukun, datang ke peramal, tukang tenun dan yang semacamnya, dia bertanya, membenarkannya, bahkan jadi pasiennya, maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alias keluar dari Islam. Dia harus mengulang syahadatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak praktek-praktek perdukunan, apakah itu benar ataukah itu settingan, menyebar di dunia media, dan itu menjadikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi para penontonnya yang tidak memiliki akidah dan tauhid.
Terkadang mereka membenarkan tontonan mereka. Atau mungkin kalau cerdas sedikit, mereka mengatakan, ini settingan saja. Tapi dia tetap menonton. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dalam Islam dunia perdukunan sangat dilarang? Karena dalam dunia perdukunan itu ada istikhdamu syayatin. Mereka menggunakan pertolongan-pertolongan dan bantuan-bantuan jin dari kalangan syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa hukum seseorang bekerja sama dengan jin sudah jelas dibahas oleh para ulama. Karena tidak ada ceritanya jin mau membantu seorang manusia kecuali dengan jual beli, dan jual belinya bukan dengan materi tetapi dengan iman dan akidah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dan mengatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka sudah mengetahui keburukan jual beli mereka, di mana mereka tidak akan dapat bagian sedikit pun di akhirat. Karena kesyirikan itu bukan hanya membatalkan semua amalannya, tetapi juga menjadikan orang dikekalkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian paranormal, sebagian perdukunan menggunakan sistem pengobatan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang perobatan dalam Islam, maka Islam membagi 3 perobatan. Yang pertama, sesuatu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa perkara itu bisa untuk obat dan bisa digunakan untuk pengobatan. Seperti habbatus sauda, disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbatus sauda dawaun likulli da'in, bahwa habbatus sauda, jintan hitam itu mampu mengobati semua jenis penyakit kecuali kematian. Atau Nabi SAW mengatakan, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam, sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zamzam. Karena air Zamzam itu salah satunya adalah dawaun likulli sukmin, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Atau mungkin dengan meminum minyak zaitun, buah tin, atau dengan cara hijamah, atau mungkin dengan cara ruqyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk obat, dengan cara dibacakan, atau istilah syar'i dengan cara diruqyahkan. Maka ini pengobatan-pengobatan yang mubah, terkadang dianjurkan. Kemudian yang kedua, ada pengobatan itu memang obat ini tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tidak mengatakan ini obat, Sunnah mengatakan ini tidak obat. Tetapi ada penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dunia farmasi dan perobatan, dunia herbal dan kedokteran, mengatakan bahwa buah ini memiliki kandungan khasiat mampu mengobati penyakit ini dan itu. Akar ini memiliki khasiat mampu mengobati penyakit ini dan itu, ataupun dedaunan, ataupun bunga-bunga, atau yang semacamnya. Maka berobat dengan sesuatu yang sudah diteliti itu dibolehkan dalam Islam dan tidak diharamkan. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi masalah. Al-Quran tidak mengatakan ini obat, Sunnah mengatakan ini tidak obat. Penelitian para pakar baik dunia farmasi ataupun kedokteran atau dunia herbal tidak mengatakan ini obat. Tiba-tiba kemudian dikatakan ini obat, maka ini masuk dalam kaedah para ulama, ja'alas sabab ma laysa bis sabab. Dia telah menjadikan sebab yang bukan sebab, bisa terjerumus kepada 2 hukum. Pertama, syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Dia bisa masuk pada syirik besar ataupun hanya sekedar syirik kecil. Dua-duanya syirik. Seperti yang kita lihat di tayangan-tayangan, ada orang mampu mengobati penyakit pasien dengan cara dipindahkan penyakit itu ke dalam kelapa muda, atau mungkin dipindahkan ke air, atau mungkin kemudian disedot, dan dia mengatakan bahwa di dalam dirinya terdapat jin. Dari mana dia tahu ada jin? Kemudian diobati dengan cara dibelikan atau dikalungkan, mungkin istilah mereka dengan tasbih-tasbih karamah, dengan gelang-gelang karamah. Tidak ada hubungan antara penyakit dengan gelang ataupun tasbih. Dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Kalau dia meyakini sembuh penyakitnya dengan tasbih itu semata-mata hanya tasbih yang menyembuhkan penyakitnya, dan dia tidak yakin dengan Allah,
maka terjerumus kepada syirkul akbar, syirik besar. Tapi kalau hanya meyakini, oh yang menyembuhkan Allah, tapi perantara tasbih ini dia sembuh, tetap masuk pada syirkul asghar, syirik kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu datang dari Allah dan obat juga datang dari Allah. Hendaklah kalau seseorang itu terkena penyakit, maka yang pertama kali menambatkan hati itu, tambatkan kepada zat yang menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, fa idza maridtu wa huwa yashfin, kata Ibrahim, apabila aku sakit maka aku yakin Allah yang akan menyembuhkan. Minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun harus mencari sebab kesembuhan, carilah sebab yang sudah dijelaskan bahwa Al-Quran mengatakan ini obat, makan. Sunnah mengatakan ini obat, ambil, makan. Atau mungkin penelitian para dokter, farmasi, dunia herbal, walaupun tidak 100% mengobatkan, tetapi keumumannya kalau minum ini sembuh, minum. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, tidak ada penelitian baik secara ilmiah, farmasi atau kedokteran, tidak ada nas hadis ataupun Al-Quran, hindari perobatan seperti ini. Karena bisa saja ini praktek-praktek kesyirikan yang akan menjerumuskan kita kepada dosa yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka hancur lebur amalan kalian dan kalian termasuk orang yang rugi dunia ataupun rugi akhirat. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Dalam dunia perdukunan ada istilah penerawangan, seolah-olah mereka mampu melihat jin, seolah-olah mereka mampu mengendalikan jin, sehingga kemudian berakhir dengan iddiaul ghaib, mengaku sok tahu yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi tidak tahu yang gaib kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala habarkan kepadanya. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam suatu ketika membariskan pasukannya, rupanya burung hudud tidak ada. Kemudian Sulaiman mengatakan, di mana hudud? Kalau seandainya dia datang, aku akan siksa dia atau aku akan bunuh dia kecuali dia membawa alasan. Sebentar kemudian hudud datang. Kemudian dia mengatakan alasannya kenapa dia tidak berbaris dalam barisan pasukan Sulaiman. Rupanya dia terbang dari Palestina ke Yaman. Kemudian dia mengatakan, inni wajadtu, sesungguhnya aku dapati di Yaman itu sebuah kerajaan besar. Sebuah kerajaan besar, maksudnya kerajaan Balqis. Tapi aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari dan bulan, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Sulaiman tidak tahu dia di Palestina, di Yaman ada kerajaan. Padahal Sulaiman itu penguasa dunia. Ditundukkan padanya angin, ditundukkan padanya awan, ditundukkan padanya binatang, bahkan jin tunduk kepada Sulaiman. Tapi dia tidak tahu yang gaib di Yaman itu ada kerajaan, kecuali setelah diberitahu hudud. Bahkan ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, kemudian Nabi Sulaiman hanya terduduk dalam singgasananya. Jin masih bekerja. Bertahun-tahun mereka bekerja. Setelah kemudian rayap-rayap menggerogoti singgasana Sulaiman, kemudian singgasananya roboh, Sulaiman pun ikut roboh. Jin mengatakan, sungguh kalau seandainya kami tahu Sulaiman sudah mati sejak dulu, tentu kita tidak terhina seperti ini bekerja kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak tahu yang gaib, jin-jin pun tidak tahu yang gaib. Tiba-tiba kemudian datang orang-orang yang mengaku orang cerdas, orang pintar, dibungkus dengan agama, mengaku dirinya gus, kiai, ustaz, tuan guru, kemudian membuka praktek dan mengatakan tahu yang gaib. Wallahi, dustakan pengakuannya. Tidak ada yang tahu kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala, illa man irtadha mir rusul, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan rasul. Selain rasul tidak ada tahu yang gaib. Apalagi kemudian sampai di antara mereka bekerja sama dengan syaitan, dengan jin-jin. Nabi SAW bukan hanya nabi kepada manusia,
tapi dia nabi kepada bangsa jin. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi segenting apapun, Rasul tidak pernah meminta pertolongan kepada jin. Kalau Rasul mau, ketika perang Uhud, di mana kaum muslimin mampu dipukul mundur oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasul sampai terkena hantaman sehingga gerhamnya retak, badannya berdarah, sampai Rasul marah kepada orang-orang yang melukainya dan mengatakan, semoga Allah melaknat orang-orang yang mereka telah menyakiti nabinya. La yuflihu qaumun syujja nabiyyu. Tidak akan beruntung orang-orang yang telah menyakiti nabinya. Kenapa Nabi SAW dalam kondisi genting dia tidak meminta pasukan jin? Bukankah jin adalah umatnya? Bukankah jin umat Nabi SAW? Tidak mungkin mereka tidak membantu. Tapi kenapa Nabi SAW tidak meminta pertolongan kepada mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena alamnya berbeda. Dan kebanyakan jin itu diciptakan jahat. Ya, di antara mereka ada orang yang ada jin yang saleh. Sebagaimana Allah mengatakan, wa minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin ada yang baik, ada yang tidak baik. Kami bertingkat-tingkat. Tapi kebanyakan jin itu jahat. Maka ketika jin bekerja sama dengan manusia, pasti jin itu akan bersyarat dengan cara timbal balik. Baik, saya akan bantu, tetapi bayarannya iman dan juga akidah. Berarti tukar beli agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sini kita tahu bahwa mereka adalah para pendusta, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para peramal, satu kebenaran, 99 kedustaan. Dari sini menunjukkan bahwa 99% para dukun itu para pendusta. Mereka tidak pernah berucap kebenaran. Kalaupun sebuah kebenaran, maka itu dikatakan istidraj, kebetulan, kata Nabi SAW. Oleh karena itulah maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan istiqamah untuk tidak datang ke dukun, untuk tidak datang ke tukang sihir untuk menyihir, karena itu sebuah kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkanlah akidah, kuatkanlah tauhid. Sebab kalau akidah dan tauhid tidak kuat, kita dikhawatirkan terjerumus kepada dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'waya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ajili wa ajili wa ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.